Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di podcast Neka, Latsar Angkatan 16 tahun 2021, kelompok 4. Baik, pada podcast pagi hari ini, kita akan berdiskusi tentang isu-isu yang hangat di telinga kita karena pembelajaran masih dilakukan dengan cara PJJ atau jarak jauh. Namun sebelumnya, sebaiknya kita mengenal beberapa narasumber yang hadir di pagi hari ini. Di antaranya ada Ibu Lina Noviana, kemudian ada Bapak Nofranda Gilang Utama, selanjutnya ada Bapak Panggi Asmara, dan yang terakhir ada Bapak Radia Jun Mustika. Baik, yang pertama saya serahkan pada narasumber pertama, ada Ibu Lina. Silahkan. Terima kasih Pak Ujang atas kesempatan yang diberikan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang nilai aneka yang pertama, yaitu nilai akuntabilitas. Nah, pengertian dari nilai akuntabilitas itu merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Atau dengan kata lain, merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, ataupun organisasi atau instansi untuk dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas dan amanahnya. Nah, jadi kita sebagai calon ASN sangatlah penting sekali untuk bisa menerapkan nilai-nilai akuntabilitas. Nah, nilai-nilai akuntabilitas itu terdapat beberapa macam, yang diantaranya adalah ada nilai kepemimpinan, transparansi, kemudian ada kepercayaan, integritas, kemudian ada kejelasan target, dan juga konsistensi. Nah, masuk ke dalam rencana kegiatan pada isu yang kita angkat kemarin, yang pertama adalah penyusunan kurikulum. Ya, jadi nilai akuntabilitasnya yaitu melakukan bimbingan kepada mentor. Nah, ruang lingkupnya di sini adalah sekolah, berarti mentornya adalah kepala sekolah. Nah, itu dengan harapan nanti kita mendapatkan kejelasan tujuan atau target. Mungkin seperti itu yang dapat saya jelaskan mengenai nilai akuntabilitas. Baik, Ibu Lina. Perlu saya tanya sedikit, boleh Bu Lina? Ya, boleh Pak. Ketika Anda merencanakan dengan mentor, itu apa yang biasanya Anda persiapkan terlebih dahulu sebelum bertemu? Sebelum bertemu, biasanya saya menyiapkan bahan-bahan yang mungkin akan dikonsultasikan kepada mentor. Kalau ini untuk penyusunan kurikulum, berarti saya paling tidak menyiapkan RPP mungkin untuk bisa disampaikan kepada mentor, seperti itu, Mas. Oke. Rencananya mentor dari Ibu Lina itu di jabatannya itu apakah yang sama-sama satu mapel atau dari kepala sekolah ataupun wakil sekolah atau dari siapa? Bisa diceritakan sedikit? Kalau untuk mentor saya sendiri kebetulan langsung dari atasan, dan beliau juga sudah menyanggupi untuk mau membimbing saya ke depannya, seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Oke, itu yang pertama untuk perencanaan. Dan pasti setelah perencanaan itu ada langkah berikutnya. Nah, silahkan dari narasumber untuk bisa menjelaskan langkah yang selanjutnya setelah tadi dari Ibu Lina dari perencanaan dengan kegiatan penyusunan kurikulum. Silakan. Baik, terima kasih Mas Ujang atas waktunya, luar biasa sekali dapat bertemu pada pagi hari ini. Kegiatan selanjutnya adalah kita mensosialisasikan tentang kurikulum yang sudah kita rancang, yang sudah kita buat bersama, Mas. Jadi di sini saya akan mengambil poin nasionalisme dari kegiatan tersebut. Mengapa nasionalisme? Karena nasionalisme sendiri itu penting untuk kita libatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nasionalisme politik, manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong suatu bangsa
baik untuk kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat. Nasionalisme sendiri dalam arti sempit memiliki pengertian suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, tidak terlalu menjunjung tinggi sifat-sifat kedaerahan seperti itu, Mas. Jadi kita di sini memilih nilai dari nasionalisme sendiri itu dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam mensosialisasikannya. Karena kita tahu sekarang bahwa nasionalisme generasi kita pada saat ini menurun sebesar 49,9%. Jadi kita harus senantiasa membuat gebrakan-gebrakan baru dan menjaga secara alami dan lestari bangsa kita sendiri, identitas bangsa kita sendiri sebagai, yaitu dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita, seperti itu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mas Ujang, saya kembalikan ke Mas Ujang. Oke, bagus sekali dari Mas Gilang tadi. Ada beberapa poin yang tadi sempat saya amati tentang nasionalisme. Salah satunya dengan penggunaan bahasa Indonesia yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun apakah ada terobosan lain, Mas Gilang, menurut Mas Gilang, untuk lebih bisa menjunjung tinggi lagi nilai-nilai nasionalisme, khususnya pada kalangan siswa SMP? Baik, Mas Ujang. Jadi terobosan, menurut saya tuh baik sekali idenya, Mas. Itu tidak, istilahnya kita tidak terbatas oleh apapun, karena pasti setiap memiliki ide. Nah, di sini ide saya dan teman-teman itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, walaupun ada ide lain sebelum sosialisasi kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama dan sebagainya dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan hanya salah satu contoh dan langkah yang menurut kita paling tepat untuk menyikapi kondisi saat ini, Mas. Jadi ini memang ya mungkin itu, Mas. Langsung. Oke. Mas Gilang bisa coba gambarkan sedikit tentang setting atau situasi ketika Anda itu mensosialisasikan rencana pembelajaran itu. Tentang Baik, settingnya gimana? Gambaran sedikit. Sosialisasi yang akan kita lakukan itu kan tetap dengan cara, karena kondisi saat ini pandemi ya, Mas, kita pasti tetap menggunakan di sini kita menggunakan tolong oleh WhatsApp group. WhatsApp, dimana kita nanti akan membagikan serangkaian itu melalui WhatsApp group, telah disusun dengan bahasa yang baik dan benar. Terlebih lagi kita membuat anak-anak itu tergugah, seperti itu, Mas, tergugah untuk tetap mengikuti sosialisasi ini, tetap fokus pada acara ini. Jadi pada kegiatan ini maksud saya. Jadi anak-anak tidak seperti itu, Mas. Kita nanti akan sosialisasi disertai dengan kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan. Mungkin seperti itu, Mas. Mungkin yang Oke, itu sedikit gambaran tentang sosialisasi yang dilakukan oleh Mas Gilang. Mungkin perlu saya tambahkan, setelah sosialisasi dilakukan, pasti ada pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Ya, mungkin kalau kita kaitkan dengan etika publik, izin menambahkan dari tadi yang disampaikan oleh Mas Gilang, kita melaksanakan pembelajaran, tentu kita harus menjunjung nilai, salah satunya adalah nilai etika publik, di mana kita menggunakan, tadi Mas Gilang menggunakan bahasa yang baik dan benar, kemudian didahului dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sebagainya. Dan pada tahap ini tentang pelaksanaan, kita juga harus memperhatikan benar-benar
tentang etika publik itu sendiri. Ya, salah satunya kita selalu membuka interaksi dengan siswa ataupun dengan peserta didik. Dengan membuka interaksi artinya kita bisa menerima masukan dari mereka, kemudian mereka berpendapat tentang pembelajarannya itu sendiri bagaimana, itu kita selalu terbuka untuk dengan tujuan pada akhirnya tercipta output atau hasil dari pembelajaran itu sendiri yang bagus. Menurut saya dari situ sudah menunjukkan etika publik yang bisa kita terapkan. Mungkin dari narasumber lain ada komen dari apa yang saya sebutkan tadi. Silakan. Ya mungkin Mas, saya menambahkan mungkin untuk baik, dari Mas Panggi, iya. Asmara. Jadi menurut saya itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan bernegara Indonesia ini. Kita, mohon maaf, saya agak keluar dari ruang lingkup pembicaraan dari tidak masalah SMP Negeri 1 Sapuran, tapi kita berbicara secara umumnya. Kita berbicara tentang nasionalisme. Apakah nasionalisme peserta didik kita sudah tumbuh dengan baik? Apakah etikanya sudah seperti yang kita harapkan? Itu perlu kita perhatikan. Karena apa? Ketika saya kecil saya masih ingat ketika bulan Agustus itu banyak bertebaran kendaraan bermotor yang ikut memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan dengan cara seperti misalnya kampanye itu, Mas Panggi. Ya, seperti kampanye ataupun kendaraan umum biasa yang melintas, tapi di situ pasti ada misalnya ada memasang bendera kecil. Dari hal-hal seperti itu saja kita sudah bisa mengerti bahwa nasionalisme masyarakat Indonesia itu besar. Tapi lama-kelamaan ketika saya menjelang tambah dewasa, tambah umur, untuk rasa-rasa seperti itu kok kita berkurang. Walaupun akhir-akhir ini saya juga melihat lagi hal-hal seperti itu. Misalnya dari kendaraan-kendaraan ekspedisi, yaitu truk ataupun angkutan umum itu sudah memasang itu lagi ya Mas Panggi ya. Menariknya itu di situ. Jadi mereka ada kemauan memasang simbol-simbol negara lagi. Jadi bagus sekali itu. Ya, memang itu walaupun belum semua, tapi itu menandakan bahwa nasionalisme masyarakat Indonesia itu masih ada, walaupun menurut saya ada gelunturan dari masa ke masa. Karena apa? Bangsa Indonesia ini baru 76 tahun merdeka. Kita punya sejarah yang panjang, yaitu dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit itu berumur kurang lebih 300. Kalau Majapahit berarti kurang lebih 500 tahunan. Sedangkan untuk Kerajaan Sriwijaya itu sekitar 350 tahun. Bandingkan dengan negara Indonesia yang baru 76 tahun. Jadi menurut saya kalau kita tidak menjaga rasa nasionalisme, itu tidak mungkin bangsa Indonesia bisa berumur lebih pendek dari kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia sebelumnya. Seperti itu Mas. Jadi mari kita untuk nasionalismenya, cinta tanah air dan anekanya itu kita tumbuhkan bersama-sama. Ya. Baik Mas Panggi, sangat smart sekali, bagus sekali. Tadi titik poinnya ada di nasionalisme. Namun saya perlu gambaran lagi ketika kita kembalikan lagi ke pelaksanaan pembelajaran ya. Di mana kita bisa menerapkan etika publiknya yang benar-benar bisa mewakili kinerja kita atau etos kerja kita yang
menunjukkan bahwa itu etika publik. Menurut dari Mas Pangi atau narasumber yang lain bagaimana? Ya, untuk etika publiknya kita cari gambaran untuk pembelajaran, apakah kita sebagai pendidik sudah memberikan contoh yang baik kepada peserta didik kita? Apakah peserta didik sudah mampu menyerap apa yang kita contohkan? Ini perlu kita perhatikan. Jadi kita sebagai pendidik, yaitu guru, seperti akronim dari guru tersebut, digugu dan ditiru, berarti kita harus memberikan contoh yang baik dan perlu kita perhatikan untuk tingkah laku kita di depan peserta didik. Mungkin ada yang lain, mungkin Mbak Lina atau Mas Gilang atau Mas Dea. Oke. Mungkin yang lain, tadi saya melihat dari Mas Pangi bagus sekali, kita memang harus sebagai figur atau sebagai contoh yang bisa ditiru oleh anak-anak atau peserta didik pada khususnya. Baik, selanjutnya mungkin kita lanjut setelah kita melaksanakan pembelajaran. Tentu ada hal lain atau tahapan lain, di antaranya adalah pada pendampingan pembelajaran. Nah, bagaimana sih nilai-nilai aneka bisa muncul ketika kita melakukan pendampingan pembelajaran? Baik dari narasumber, ada yang bisa paham dengan apa yang saya maksud tentang pendampingan pembelajaran? Silakan berikan komentarnya. Terima kasih Pak Ujang atas waktunya. Saya akan sedikit membahas tentang pendampingan pembelajaran ya tadi ya. Yeah. Pendampingan pembelajaran sendiri saya menyoroti di aneka yang di bagian akronim K ya, komitmen mutu. Nah, komitmen mutu sendiri itu dibagi menjadi dua kata sebenarnya ya, komit dan mutu. Komitmen sendiri itu muncul dari dalam diri kita sendiri, janji, dan yang kita salurkan dalam perbuatan itu komitmen, janjinya itu terus menerus. Jadi berkesinambungan, tidak putus-putus. Jadi komitmen itu ya kita berjanji pada diri kita sendiri, ya dilaksanakan dan disambung dengan mutu yang ada. Ya, mutu yang ada itu sendiri adalah ya standar kelayakannya itu sendiri, tentang ciri sifatnya. Jadi kita berkomitmen terus kita kembangkan mutunya. Jadi tidak hanya stuck terus di situ ya, komitmen benar, komitmen terus benar, tapi kita juga harus mengembangkan komitmennya itu. Nah, di situ di dalam komitmen mutu terdapat efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu itu sendiri. Nah, di dalam melakukan suatu pendampingan pembelajaran, ya kadang kita pun ya awal-awal aku mau biasanya seperti itu Bang, dalam diri kita mesti tapi dalam kenyataannya biasanya dalam kendala-kendala di dalam diri kita sendiri kan sudah paling ya sudah seperti itu saja. Padahal nah dengan itu kita pun dituntut buat melakukan inovasi seperti ketika kita melakukan pendampingan pembelajaran, kita bawalah alat peraga, kita buat alat peraga sendiri. Misal kita membuat video pembelajaran. Nah, video pembelajaran itu kan juga bisa salah satu dalam alat peraga. Misal dalam olahraga ya, kita membuat, misal anak-anak tidak memiliki bola, kita mengajak anak-anak untuk memiliki misal kertas bekas yang tidak dipakai, misal materinya lempar tangkap atau gimana, kan anak-anak tidak memiliki bola, ketimbang beli atau menyusahkan harus keluar uang menggunakan kertas bekas, dibuatlah dibentuk bola. Itu kan sudah satu alat peraga yang dilakukan di komitmen mutu itu. Misal contoh lagi, kita akan melakukan pembelajaran contohnya berlari juga kan kita bisa melakukan peragaan, misal melakukan start jongkok dan lain sebagainya, itu kan tidak perlu menggunakan start block. Kita bisa menggunakan alat yang ada di
sekeliling kita. Misal kita menggunakan botol atau gelas yang ada di rumah, kita menggunakan itu, diukurlah dari ukuran yang sebenarnya. Ya, seperti itulah contohnya dari komitmen mutu seperti itu ketika pelaksanaan pendampingan pembelajaran. Mungkin ada narasumber lain yang akan mendanggapi tentang komitmen mutu tersebut. Ya. Bentar mas. Apakah Oke, silakan, Mas Radi. dari mohon diperjelas, apakah dari alat peraga yang seadanya seperti itu bisa menjaga dari mutu dalam pembelajaran, Mas? Untuk Mas Radia. Nah, untuk saat ini kan kita tidak bisa menuntut banyak untuk di daerah. Misal kita pembelajaran di daerah, oke lah, benar kita dengan alat peraga itu kan juga untuk daya tarik dan lain sebagainya. Nah, daya tarik dan lain sebagainya kita itu kan hanya contoh kecil saja. Contoh kecil untuk kita bisa melakukan pembelajaran ketika kita pendampingan di visit di rumah-rumah atau contohnya lagi apa ya, menggunakan alat seadanya yang ada di rumah itu kan salah satu mempermudah dan mengefisiensi kita melakukan pembelajaran itu, Mas Tami. Siap. Berarti bisa diartikan walaupun alat yang ada atau alat peraga yang kita sediakan sederhana, tapi untuk mutu pembelajarannya kita bisa tersampaikan ya, Mas. Maksudnya seperti itu ya? Ya. Oke, bisa saya dengan tangkap cara seperti itu. efisiensi ini kan berarti dengan cara kos yang sedikit juga bisa membuat hasil yang bagus. Biaya yang sedikit juga bisa menghasilkan daya tampung yang bagus seperti itu. Ya, siap. Terima kasih, Mas. Oke, sangat baik sekali inovasi-inovasi dari Mas Radi ya ketika melakukan pendampingan pembelajaran, dan mungkin itu juga bisa kita terapkan sebagai seorang pendidik untuk kita melakukan pendampingan kita. Baik, setelah kegiatan pendampingan, tentu dari rangkaian kegiatannya sudah kita paparkan tadi, mulai dari penyusunan, kemudian sosialisasi, kemudian pelaksanaan pembelajaran, itu dimungkinkan atau diharuskan adanya suatu evaluasi untuk melihat apa yang sudah kita lakukan, hasilnya seperti apa, kemudian nanti outputnya seperti apa juga. Mungkin ada yang bisa memberikan gambaran tentang tahap evaluasi. Ya, Mas Ujang, saya tertarik sekali untuk menjelaskan dalam tahap evaluasi ini. Karena apa? Menurut saya proses evaluasi ini yang kita ingin implementasikan untuk anekanya, yaitu anti korupsinya. Dalam proses evaluasi memang kita perlu keberanian dan juga kejujuran, karena nilai anti korupsi di sini kan bisa diartikan kita harus jujur. Oke, mohon penilaian. maaf Mas Panggi, saya potong sebentar. Dalam evaluasi ini berarti nilai aneka yang bisa ditonjolkan atau bisa diangkat itu tentang anti korupsi, benar begitu? Ya Mas. Jadi yang paling menonjol dalam evaluasi ini menurut saya adalah anti korupsi. Karena apa? Kita sangat perlu untuk jujur. Karena apa? Jujur ini adalah mata uang yang bisa dipakai di kondisi apapun dan dimanapun. Jadi ketika kita mempunyai kejujuran, pasti kita akan mempunyai nilai yang tidak terhingga. Karena apa? Evaluasi ini kita dituntut untuk memberikan nilai yang baik. Dari misalnya kita bicara tentang atasan di suatu instansi, kita dituntut atasan untuk memberikan nilai yang baik. Tapi dengan kondisi yang misalnya dari saat ini adalah pandemi, kita memberikan materi yang sesuai dengan target saja agak kesulitan.
Jadi bagaimana kita memberikan evaluasi atau hasil evaluasi itu dengan baik ketika kita belum bisa memberikan materi yang sesuai target dalam kondisi yang pandemi ini. Padahal apa? Padahal kita sudah dituntut dari atasan, sedangkan atasan biasanya dituntut dari atasannya lagi, mungkin dari Korwil. Korwil bisa dituntut lagi, ada tuntutan lagi dari kabupaten. Kabupaten ada tuntutan lagi dari provinsi. Provinsi ada tuntutan lagi mungkin dari kementerian. Jadi dari atasan tersebut, urutan-urutan tersebut, apakah sudah bisa melihat kondisi lapangan dengan sesungguhnya? Karena biasanya kita dalam penilaian, saya sendiri jujur itu kadang memberikan nilai kurang berdasarkan apa adanya. Karena Berarti itu kurang objektif begitu ya, Mas Panggi. ya maksudnya seperti itu. Jadi karena itu ada tuntutan atasan kita, ada tuntutan lagi dari atasannya. Jadi seperti efek domino begitu Mas. Oh, begitu. Yang berakibat, yang jadi korban itu adalah peserta didik sendiri. Karena apa? Karena mereka mendapatkan suatu nilai itu biasanya, atau ada yang sebagian tidak sesuai dengan nyatanya. Jadi mungkin kita perlu pembahasan untuk lebih baik lagi bagaimana cara membuat evaluasi walaupun dengan kondisi yang stagnan seperti ini, berubah-ubah. Bisa saja besok bisa kita tatap muka, padahal saat ini pandemi, masih PPKM ya. Jadi kita harus bersiap-siap dengan segala perubahan untuk antisipasi atau adaptasi apa yang akan kita hadapi. Mungkin seperti itu Mas. Oke, sangat bagus sekali, sangat menarik sekali tentang evaluasi. Titik poinnya ada di anti korupsi. Kita memang sebagai seorang pendidik harus menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Baik, dari nilai aneka yang sudah kita bahas tadi dari awal hingga akhir, mulai dari penyusunan kemudian sampai di evaluasi, tentu nilai-nilai aneka itu selalu kita junjung tinggi atau kita terapkan. Nah, dari yang sudah kita rencanakan dari tahap 1 sampai tahap 5, kira-kira kesimpulan dari kegiatan yang kita lakukan itu seperti apa? Proyeksi kesimpulan untuk dari tahapan aneka yang kita implementasikan itu seperti apa? Oh, baik Mas Gilang. Dari saya mungkin dapat disimpulkan seperti ini Mas Ujang. Jadi kita tahu bahwa nilai-nilai aneka itu tidak dapat kita sepelekan. Kita harus benar-benar mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Entah walaupun kita hanya melakukan kegiatan kecil, tetapi kita harus tetap berdasar pada nilai aneka tersebut karena utamanya kita sebagai ASN seperti itu Mas Ujang. Jadi kita tahu bahwa di dalam aneka itu sudah mengandung dari 4 unsur, 4 pilar bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang 45, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan adalah NKRI. Itu semuanya sudah terangkum dalam nilai aneka tersebut, yang mana kita hanya perlu mempelajari lebih dalam, kemudian menyerap dari ilmu tersebut, lalu kita otomatis menjadikan itu sebagai pedoman kita dalam bertindak, bersikap, kemudian dapat kita contohkan kepada generasi di bawah kita, di mana kita tahu kita harus menjaga nilai-nilai luhur bangsa dengan cara ini. Jadi dari bahwa generasi selanjutnya itu tidak pudar dalam meninggikan bangsanya, dalam membuat prestasi untuk bangsanya, mengharumkan
bangsanya itu mereka tetap memiliki kalau dalam bahasa saya greget gitu ya Mas, greget untuk menjunjung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia tadi. Jadi ini memang harus kita tanamkan, bahkan bisanya kita wajibkan untuk anak-anak dapat mencontoh nilai-nilai aneka tersebut sebagai dasar dan modal untuk menatap masa depan yang kita tahu bahwa era global sekarang sangat mobile sekali, jadi perubahan-perubahan yang ada begitu cepat. Jadi mereka harus tetap mereka dan kita ya Mas ya. Jadi itu harus tetap untuk memegang teguh nilai-nilai aneka ini supaya kita tidak kehilangan jati diri kita, seperti itu. Mungkin dari narasumber yang lain ada yang ingin menambahkan? Ya, bagus sekali. Itu kesimpulan dari Mas Gilang. Mungkin narasumber yang lain saya yakin pasti punya gagasan atau pemikiran sendiri untuk menyimpulkan podcast pada pagi hari ini. Silakan. Oke Mas, izin Baik Mas Panggi. izin masuk. Kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini adalah memang sudah disampaikan Mas Gilang betapa pentingnya nilai-nilai aneka yang harus kita terapkan dalam pembelajaran ya. Jadi di situ ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi itu memang sudah sebagai batasan kita dalam bekerja ya. Jadi hampir mirip dengan kode etik sebagai ASN. Jadi alangkah baiknya kita bekerja dengan prinsip dasar aneka tersebut. Seperti itu Mas. Baik, apakah masih ada kesimpulan lain? Ini sangat luar biasa sekali pembahasan kita pada pagi hari ini mengenai nilai-nilai aneka yang bisa kita terapkan dalam menghadapi isu kurang efektifnya pembelajaran daring di SMP Negeri 1 Saburan Wonosobo. Ya, saya kira cukup sekian untuk podcast kali ini. Senang sekali bisa bertemu dengan narasumber yang hebat, dan saya harapkan nanti kita akan ada podcast selanjutnya, kita membahas tentang aneka atau internalisasi nilai-nilai aneka yang harus kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih untuk para narasumber yang sudah bersedia untuk mengisi podcast pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Dan saya akhiri, sahabat aneka. Sekian podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.